Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita buka, kita mulai. Marilah kita berdoa lebih dulu ya. Untuk keluarganya silakan dipimpin untuk berdoa. Ya. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Coba ibu absen ya. Untuk hari ini tanggal 2 Agustus dan 3 Agustus ya. Muhammad Nur Alif ada? Hadir? Hadir. Coba tunjuk tangannya. Alif. Hadir. Siti Faiza, Siti Nafisa hadir. Saudatul Jannah hadir. Salman Al-Farisi, Rika Rahim, Silviatul Husna, Faida Anaila hadir. Sofiatul Najah hadir. Safinatun Najah, Moh Alian Dosarif hadir. Moh Rayyan Al-Fatih hadir. Muhammad Ubaidillah hadir. Khalifah Rukmana Al-Qulub hadir. Naila Asifa hadir. Anifatul Islamiyah, Ahmad Faris Maulana, Muhammad Mulyabi tidak hadir. Ada yang tahu kemana? Ada yang dekat rumahnya? Oh, ya. Besok-besok kalau tidak masuk, bilang ke temannya atau izin, minta tolong diizinkan ke gurunya, ke ibu. Nanti sakit atau mau kepergian kemana, ya, jelas ya. Ada laporannya ya. Besok-besok kalau tidak masuk, Amir, ya. Nur Fatona, Muhammad Hafiz Maulana. Oke, jadi hari ini yang nggak masuk cuma Adi. Oke. Mana sudah siap untuk pelajaran pertama hari ini? Ya. Oke. Untuk hari ini kita akan mulai dengan pelajaran IPAS. Oke, silakan bukunya. Halaman 3. Silakan buka halaman 3. Sudah ketemu? Pelajaran kita mulai. Aku mau tanya. Kita kalau melihat menggunakan indera apa? Indera yang kita gunakan apa? Tangan, apa kulit, apa hidung, apa bibir. Yang kita gunakan untuk melihat apa? Mata. Bukan hidung. Kalau hidung buat membau, ya. Jadi kita melihat segala sesuatu itu menggunakan mata. Sekarang kalau matanya kita tutup coba gini, kita bisa melihat enggak? Enggak. Kenapa? Enggak ada cahaya. Kalau kita tutup begini, kita tidak bisa melihat. Atau pada waktu kita malam-malam di kamar, tiba-tiba mati lampu, kita bisa melihat enggak? Tidak kan? Gelap gulita. Jadi kita bisa melihat itu karena ada apa, nak? Ada cahaya bagus.
kita bisa melihat Cahaya karena ada jika ada cahaya. ada cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya yang masuk ke mata kita, maka kita tidak akan bisa melihat. Ya, paham kan? Nah, karena kalau kita tutup tadi, cahayanya tidak bisa masuk. Ya, jadi kita tidak bisa melihat. Ya, jadi sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sekarang kita bahas ke yang A, sifat-sifat cahaya. Tidak usah nanti aja ya. Kemarin. Ya, sifat-sifat cahaya. Sekarang Ibu lihat ini. Bawah ini. Ini apa namanya? Senter. Coba kalau Ibu nyalakan ke sini. Arahnya kemana? Ke sana. Ya. Coba kalau Ibu arahkan ke sana. Ya. Belok-belok apa enggak kira-kira? Ayo, belok apa lurus? Ibu arahkan ke sana. Lurus kalau Ibu arahkan ke sana, arahnya lurus, langsung lurus ke depan. Ya, ini termasuk satu atau salah satu sifat-sifat cahaya. Jadi kalau sifat cahaya yang pertama apa? Merambat lurus. Jadi sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Nah, kemudian kita lihat sifat yang kedua. Ya. Jadi kalau pertama tadi tidak akan belok-belok. Ya, kalau ke sana Ibu arahkan ke sana, lurus ke arah depan. Ke sini lurus ke arah depannya. Kemudian kalau ke sebelah sini juga lurus ke arah depan. Nah, sekarang yang kedua, Ibu bawa apa ini? Benda yang bening kan? Ya, bening. Nah, sekarang kita coba, benda ini bisa ditembus sama cahaya atau tidak? Bisa. Ya, cahaya masih masuk? Masih bisa tembus. Kita arahkan, kita coba, kita masukkan lagi, coba lagi. Ternyata masih bisa ditembus. Sekarang ini artinya apa? Sifat kedua dari cahaya adalah Cahaya mampu menembus benda bening. Cahaya Mampu menembus benda bening. Cahaya bening. benda bening. Sama kayak seperti ini juga. Nah, ini ada dua macam. Ini yang pertama depannya adalah bening, yang ketiga agak kurang bening. Sekarang coba yang kita coba bening dulu ini kira-kira tembus juga apa enggak? Ya, tembus kita coba ya. Masih bisa. Nah, tembus kan? Ya, masih tembus. Jadi yang kedua, cahaya mampu menembus benda bening. Ya, kita lanjut ke yang ketiga. Sekarang yang ini. Ini agak kurang bening, ya, atau bisa dikatakan benda buram, ya, buram. Coba kita cek dulu. Kira-kira bisa tembus enggak? Ya. Bisa tembus. Bisa. Kita coba ya. Ya, kita coba ya. Bisa enggak? Ayo, bisa tembus enggak? Masih keluar enggak cahayanya? Masih di sini? Masih keluar. Berarti ini apa? Masih kecil. Nah, ya. Nah, masih walaupun agak sangat. Berarti ini artinya apa? Cahaya bisa menembus benda buram. Bisa menembus benda buram. Bagus ya. Jadi yang kedua cahaya, yang ketiga ya cahaya
benda padat. Ini meskipun ibu arahkan kemana-kemana, tidak akan tembus. Ini termasuk benda padat. Ya, jadi ingat-ingat dulu yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya mampu menembus benda bening. Cahaya yang ketiga, cahaya Nah, sekarang sifat yang selanjutnya ibu bawa apa ini? Kaca atau bening? Kalau bening belakangnya ada kelihatan gelap. Bening itu maksudnya tembus Anda kayak kaca, ya kayak gelas itu benda bening. Kalau seperti ini apa namanya? Kaca. Coba sekarang ibu minta Fatin untuk pegang. Ya, sekarang ibu pegang ini. Ya, kita arahkan cahaya ke kaca. Nah, kira-kira gimana? Coba dilihat kacanya. Ini cahayanya memantul ke sana. Coba kalau yang timur sini pegang, Bibi. Mantolnya kira-kira kemana? Coba ke atas, ke atasan. Kacanya ke atasin. Kira-kira mantolnya kemana? Mantolnya ke sini. Ini yang ke sana namanya sudut datang. Ya, dari cahaya atau senter ini ke kaca, ini namanya sudut datang. Kemudian yang dari kaca yang dipantulkan agak miring lagi ke sana. Nah, balik ke ibu. Ya, dari kaca ke tembok itu namanya sudut pantul. Ya, jadi ini sudut datang, yang ke sana adalah sudut pantul. Dari sini kita bisa lihat lagi sifatnya. Selanjutnya apa? Tadi sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dipantulkan. Ya, cahaya bukan hanya senter saja. Yang termasuk cahaya apa? Matahari, kemudian lampu, terus kemudian apa? Senter. Di HP itu juga ada senternya. Kemudian di sepeda motor, di mobil juga ada yang menggunakan cahaya. Kalau di rumah kalian biasanya yang dipakai apa? Cahaya lampu buat penerangan. Lagi apa? Senter. Ya, di rumah kita bisa menggunakan cahaya buat penerangan. Ya, contohnya adalah lampu. Kemudian pada senter pada apa lagi? Ada sepeda motor, kemudian mobil, masih banyak lagi ya. Di HP juga kita ada aplikasi untuk senter, itu menggunakan cahaya. Ya, jadi di sini banyak sekali gunanya cahaya. Semua bumi kelihatan ya, semuanya itu kalau ada cahaya matahari. Nah, yang lebih kecil nanti dibuat di rumah, buat lampu, buat senter, buat sepeda motor, buat ya. Sampai di sini ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Apa? Apa nak? Faris, bisa? Sudah bisa? Ada yang lain yang bisa ditanyakan? Misalnya, Bu, kenapa kok kita butuh cahaya? Ya, kenapa kita butuh cahaya? Supaya kita bisa tumbuh-tumbuhan juga butuh cahaya dari matahari buat untuk memasak atau buat untuk tumbuh. Ya, semua makhluk hidup itu butuh cahaya. Ya. Bisa? Sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa, Ibu coba nanti kasih 3 soal ya. Ibu hapus ya.
dikerjakan itu tugasnya ya. Ya, Ibu kasih 3 soal, bisa dikerjakan. Boleh satu bangku kerjasama ya, satu bangku boleh kerjasama. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke ibu ya. Ya, ya. Ada yang ditanyakan? Nomor 2, sebutkan 4 sifat-sifat cahaya. Ya, tadi seperti yang Ibu terangkan tadi, ya, ada 4, coba sebutkan ya. Oke. Boleh kerjasama tapi satu bangku aja ya. Oke, selamat mengerjakan. Gimana? Gampang kan soalnya sudah dikerjakan? Sudah? Oke. Iya, sama taruh bawah ya. Nah, sekarang kita bahas untuk soal yang pertama. Ya. Nomor 1, coba Bibi Silvi dijawab. Dibaca dulu soalnya yang keras. Mata kita bisa melihat jika ada cahaya. Jika ada cahaya. Bagus ya. 100. Kemudian yang kedua, sebutkan 4 sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya pertama coba Fatona. 1. Agak keras yuk. Lurus. Cahaya merambat lurus ya. Cahaya sini ya. Lurus. Oke. 1. Yang kedua, Naila coba. Naila. Cahaya lampu menembus benda. Cahaya menembus benda bening. Bagus 100. Oke. Yang ketiga coba Ani. Sifat cahaya yang ketiga. Cahaya. Coba dibaca enggak apa-apa. Ya, dibaca. Jawabannya yang keras. Cahaya. Cahaya menembus. Nah, bagus. Enggak apa-apa penyaring. Salah enggak apa-apa, ya. Benda apa tadi? Buram, bagus. 100. Yang keempat. Coba Rika, sifat cahaya yang keempat kita pelajari tadi apa? Cahaya bagus. Cahaya bisa dipantulkan. Oke, betul 100 ya. Jadi 4 sifat cahaya yang kita pelajari tadi. Masih ada sifat yang lain? Masih ada. Hari ini kita pelajari 4 dulu. Kemudian yang ketiga, di rumahmu cahaya dimanfaatkan untuk apa saja? Coba Vivi. Cahaya dipakai untuk lampu di rumah ya. Untuk apa? Penerangan. Untuk penerangan. Kemudian
Kemudian coba Rauda. Untuk penerangan. Yang kedua untuk senter. Kalau kita malam-malam keluar gelap, kita bisa menggunakan senter untuk penerangan. Kemudian yang ketiga coba Fatih untuk apa deh? Cahaya. Pakai di mana tadi? Lampu motor, sepeda motor ya. Lampu sepeda motor. Kalau kita lewat hutan malam-malam, lewat sawah-sawah, kita nyalakan lampu ya, untuk penerangan sepeda motor. Kemudian ada lagi apa? Lampu mobil ya. Banyak, karena pada intinya semua makhluk hidup itu butuh cahaya. Tumbuh-tumbuhan butuh cahaya, manusia butuh cahaya ya, sangat penting ya. Bisa semua dijawab ini tadi? Alhamdulillah ya, yang ditanya tadi jawabannya sudah benar semua. Nah, ini untuk hari ini yang kita pelajari ya. Untuk besok kita lanjutkan ke sifat cahaya yang kelima ya, sifat cahaya yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum mengerti kira-kira? Sebelum kita tutup pelajaran, mungkin ada yang ditanyakan? Sudah? Ya, kalau ingat lagi, oh tadi saya belum jelas ini, nanti bisa tanya ke ini. Jadi intinya untuk pelajaran hari ini semua makhluk hidup itu butuh cahaya. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti untuk pertemuan besok kita lanjutkan untuk sifat cahaya yang kelima. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.